Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah metode numerik saya coba kita akan bahas tentang apa sih metode numerik gitu kan ya. Ini suatu pengantarnya lah sebelum kita masuk ke metode-metode numeriknya. Ya, macam-macam metode numeriknya. Di sini kita akan bahas tentang apa itu metode numerik supaya kalian punya gambaran dan punya motivasi tersendiri lah dalam mempelajari mata kuliah ini atau dalam mempelajari metode numerik. Baik, yang pertama kita masuk ke definisi dulu ya. Apa itu metode numerik? Nah, di sini metode numerik itu didefinisikan sebagai teknik yang digunakan ya untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, dari definisi ini jelas ya. Jadi metode numerik ini nanti proses perhitungannya hanya melibatkan tambah, kurang, kali, dan bagi, ya kan. Kalau sebelumnya kan kita ada ya yang kalau yang analitik itu ada mengintegralkan kayak gimana, turunan, memfaktorkan kayak gitu ya, distributif dan seterusnya. Kalau ini enggak, ini dalam metode numerik kita harus memformulasikan bagaimanapun caranya gitu ya. Integral misalkan, cara menghitung integral itu harus hanya pakai tambah, kurang, kali, dan bagi doang. Bisa semuanya, bisa salah satunya gitu ya, bisa keempat-empatnya digabung, itu pokoknya hanya ini operasi yang kita gunakan. Nggak ada yang namanya menurunkan, nggak ada mengintegralkan, nggak ada. Jadi hanya melibatkan ini. Jelas ya. Kenapa? Karena kedepannya sebenarnya metode numerik ini adalah basis untuk pemrograman komputer ya. Jadi kita tahu kalau dalam operasi komputer itu yang bisa dihitung itu dalam operasi komputer itu hanya ada penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian kan di komputer gitu ya. Jadi makanya si numerik ini merupakan salah satu hal yang mendukung banget loh dalam perkembangan dunia komputasi saat ini gitu loh. Karena yaitu tanpa metode numerik berarti kita nggak akan bisa nih ngitung-ngitung integral dan seterusnya gitu ya menggunakan komputer gitu ya. Gitu. Jadi yang namanya komputer beda dengan analisis ya. Kalau analisis itu kan otak kita yang bekerja gitu kan ya. Kita bisa melakukan kreasi sedemikian mungkin gitu loh. Tapi kalau komputer enggak ya. Komputer itu nggak kreatif gitu kan. Dia nggak punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah gitu. Si komputer itu bisa bekerja tergantung dari si usernya kan gitu loh. Gitu, makanya basisnya itu kan cuman bisa tambah, kurang, kali, dan bagi doang gitu kan. Jadi si komputer itu jadi di sini emang dalam perkembangannya metode numerik sangat sangat dibutuhkan ya untuk perkembangan matematik apalagi ke bidang aplikasinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba skemakan ya, seperti apa sih membedakan cara menyelesaikan permasalahan menggunakan metode analitis dan menggunakan metode numerik. Nah, di sini saya akan coba nanti kalian tebak mana yang analitis, mana yang numerik ya. Oke. Misalkan kita ada dihadapkan pada permasalahan bagaimana menentukan solusi untuk persamaan ini. Ini kan mencari akar ya atau solusi. Solusinya itu berarti kan nilai X-nya berapa nih? 3 ya. Nah, ini gampang lah gitu kan. Nah, salah satunya gimana? Ini yang udah kita tahu. Kedua ruas kita kalikan dengan setengah gitu kan. Nah, berarti setengahnya kita masuk ke sini, 2 kali setengah jadi apa? 2/2, 6 kali setengah jadi 6/2. Nanti akan didapatkan X sama dengan 3. Nah, ini solusinya. Benar nggak? Nah, cara yang kedua, ada lagi cara kedua ya. Cara kedua saya bisa aja coba-coba nilai X-nya kan. Nih, pakai tabel. Tabelnya apa? Karena yang ada X-nya itu 2X. Berarti ini fungsinya 2X. Ini nilai X yang akan saya coba-coba nih. Nanti saya akan mencari nilai X sehingga kalau dimasukkan ke sini nilainya jadi 6 gitu kan. Ya udah saya masukin 2 kali 1 2. Masukin 2 kali 2 4, belum sama. Kalau X-nya 3, oh udah sama nih. Oh, berarti solusinya X sama dengan 3. Gampang kan? Nah, ini jadi kalau dari sini sebenarnya mana yang analitik? Ini yang analitik kan. Ini yang numerik. Ini bisa nggak dikerjakan pakai Excel? Gampang ya kan, kita udah pakai Excel gitu kan.
set set, tinggal masukin aja rumusnya di atas, di drag set ke bawah, udah dapet, benar nggak? Tapi kalau ini bayangkan, mungkin nggak komputer punya inisiatif, oh ini mah harus kalikan setengah nih, gitu kan? Bayangkan kalau ini misalkan 5, berarti komputer harus apa? Kalikan dengan 1/5. Kalau ini 1/3, kalikan dengan 3, dan seterusnya. Itu kan nggak mungkin ya komputer bisa melakukan inisiatif gitu, atau melakukan inisiatif bilangan berapa sih yang harus dikalikan, itu nggak mungkin gitu. Ya, gitu. Lebih gampang mana? Ini apa ini? Cara 1 apa cara 2? Oke, cara 1 ya. Jadi ini mah cara 1 aja deh, yang analitik kan lebih gampang, benar nggak? Atau ada juga yang ini bisa nih, lumayan cukup mudah gitu kan, kita nggak usah repot-repot ngitung kayak gini ya, bisa juga kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya deh. Sekarang kita naikin derajatnya. Jadi misalkan ada tentukan solusi positif ya, nilai x positif untuk persamaan x kuadrat min 3x tambah 6 sama dengan 10. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, mencari nilai x persamaan kuadrat ya kan. Nah, saya yakin udah pada mahir dong, udah tingkat 3 gitu kan. Nah, kan belajar SMP nih waktu dulu sama saya kapsel gitu kan, jadi harus sudah mahir juga. Coba kita untuk menyelesaikan ini kan algoritmanya nih ya, analisisnya kan berarti kita buat ruas kanan jadi 0 dulu kan. Dengan cara apa? Kurangi aja kedua ruas dengan 10 ya kan. Nanti akan didapat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, nanti yang 3x ini kita pecah ya kan, kita pecah menjadi apa? 4x dikurangi x. Jadi kita pecah supaya si 3 ini dipecah menjadi 2 bilangan yang kalau ditambahkan itu menjadi min 3 atau jadi 3, kalau dikalikan jadi min 4 gitu kan, yaitu 4 sama min 1 gitu kan ya, diingat lagi. Jadi 3x ini kayak gini, sama kan ya. Nanti ini kita buka kurungnya jadi x kuadrat min 4x min plus dikurangi 4, ini bisa difaktorkan lagi yang ini kan, x keluar, x min 4 ya, ini x di distributif, ini kita kasih kurungan gitu ya, di kurungan x min 4 nya kedepankan gitu kan, kedepanin ini x tambah 1 gitu, ini dapat faktornya gitu ya. Dan berarti ada 2 kemungkinan, x min 4 sama dengan 0, x tambah 1 sama dengan 0. Nanti akan didapat x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Nah, gitu ya. Ini lumayan agak panjang nih, agak ribet dibandingkan yang pertama tadi, bener nggak? Ya, ini kan analitis tuh kayak gini. Ini pakai metode apa? Faktorisasi. Ada juga yang pakai rumus apa? Rumus kecap boleh. Tapi udah ada agak ribet kan? Coba kita bandingkan dengan yang cara kedua. Cara kedua ya gampang ya, ini fx-nya gini, set. Ya udah kita coba-coba aja. 1, 4, oke, 2 belum, 3 belum, 4 sama dengan 10 nih. Oh, berarti x-nya 4. Sama nggak? Betul, sama tuh. Ya, udah mulai ya, kerasa ya, gampang kan pakai ini kan. Ini kalau mau negatifnya juga gampang, tinggal di drag aja ke atas rot gitu kan, ke bawah. Udah mulai nih, kebayang kan enaknya numerik. Oke, contoh berikutnya. Nah, sekarang ini tambah ngesang lagi nih kayaknya nih ya. Ini x pangkat 3. Ini lebih polinom derajat 3, lebih susah lagi gitu kan. Cara 1 analitis boleh gini, set gitu kan. Dibuat jadi 0 dulu, jadi min 55. Ini faktorkan jadi kayak gini. Gimana nih cara ini? Wah, ini perlu pemikiran lagi gitu kan. Dengan cara apa? Kayak bisa pakai yang Horner Ketea gitulah gitu kan. Yang Horner dan seterusnya. Untuk mendapatkan hasil ini. Dan saya yakin komputer nggak mungkin dong punya inisiatif untuk mendapatkan ini gitu kan. Makanya ini analitis nih kayak gini ya. Dari sini kan ada 2 ya, kita ambil yang positifnya, yang udah pasti positif ini, x min 5 sama dengan 5. Kita bandingkan cara kedua. Oh, tinggal masukin aja rumusnya kan, hanya perkalian tuh, perkalian ya, x perkalian kurangi tambah x min 6. Mana yang hasilnya 49? Ketika coba 1, 2, 3, 4, 5, 49. Ya. Jadi kebayang ya, benar-benar
numerik itu alat yang sangat penting ya untuk untuk sains sekarang gitu. Analitis itu penting. Analitis penting karena apa? Analitis itu basis untuk pengembangan si numerik tadi ya. Cuman pada implementasinya ya lebih banyak numerik yang kita gunakan. Ya. Nah, sekarang coba bayangkan ya, usaha kita atau usaha Anda gitu mencari solusi soal-soal seperti ini. Nah, gimana nih mencari X-nya? Bisa pakai analitis? Bisa, tapi berat banget. Ya kan? Pangkat 7 men. Berikutnya kalau ada integral kayak gini. Ini mengintegralkannya aja udah puyeng gitu kan. Susah juga gitu kan. Wah, ribet nih. Berikutnya nih yang 4 variabel. Ini ada berapa kali eliminasi substitusi nih, ya kan? 2 variabel aja, 3 variabel aja udah banyak banget eliminasi substitusinya kan? Ya enggak? Atau bisa juga pakai eliminasi Gauss. Ini butuh berapa kali nih eliminasi Gauss gitu. Eliminasi Gauss itu juga bukan numerik sebenarnya ya. Nanti ada metode iterasinya untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi dari beberapa kasus ini kan kebayang ya. Jadi tidak semua kasus itu bisa diselesaikan oleh analitik gitu. Ya. Bahkan cenderung permasalahan-permasalahan real di lapangan gitu ya. Itu banyaknya yang susah gitu loh. Yang kompleks secara persamaan matematik itu kompleks gitu loh. Jadi nggak akan bisa diselesaikan dengan analitik dengan mudah gitu loh. Makanya di sini metode numerik hadir untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Tadi ya barusan saya bahas gitu kan. Jadi metode numerik itu alatnya gitu ya, alat yang lebih ampuh lah untuk menyelesaikan masalah gitu. Gitu. Jadi kita belajar ini sekaligus apa ya? Memberi gambaran bahwa kita itu harus punya beberapa alternatif cara penyelesaian masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan cara pertama misalkan analitis mentok ya, kita punya cara lain yaitu numerik gitu. Jangan sampai ketika kita dihadapkan suatu masalah dihadapkan suatu masalah kita secara analitis mentok, kita beranggapan wah ini nggak ada solusinya sih, enggak. Ternyata ada cara lain yaitu metode numerik gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan ada beberapa yang membedakan antara metode analitik dan metode numerik ya. Yang pertama, dalam metode analitik itu solusinya itu sejati. Artinya itu apa? Solusinya itu solusi sebenarnya gitu. Ya, jadi sebenarnya solusinya itu ya kalau metode analitik pasti menghasilkan solusi yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk metode numerik itu solusinya itu bersifat hampiran atau taksiran lah gitu. Hanya pendekatan. Gitu. Ya, makanya nanti kita akan belajar sebelum ke metode-metode numeriknya ya. Kita akan belajar dulu tentang apa itu galat gitu ya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau analitik solusi yang sebenarnya, kalau ini solusi hampiran. Jadi pasti ada errornya. Yang berikutnya kalau analitik menggunakan rumus-rumus aljabar yang sudah baku gitu ya. Ada yang cara mengintegralkan gimana, turunan, limit dan seterusnya. Tapi kalau dalam numerik itu hanya melibatkan tambah, kurang, kali dan bagi saja. Berikutnya untuk analitik itu tidak bisa diaplikasikan dalam bidang komputer, sedangkan untuk numerik itu bisa diaplikasikan. Yang analitik itu hanya efektif untuk kasus yang sederhana. Ya, untuk kasus sederhana yang seperti contoh satu tadi itu gampang lah, masih bisa gitu. Tapi untuk yang permasalahan yang lebih kompleks itu nggak bisa. Kalau ini hampir efektif untuk setiap kasus. Gitu ya. Nah, itu mungkin perbedaan antara metode analitik dan numerik. Saya harap kalian sudah punya gambaran ya betapa pentingnya mata kuliah ini. Jadi kalian punya motivasi untuk benar-benar mengikuti mata kuliah ini dengan baik ya, dan bertekad untuk menguasainya lebih dalam lagi gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan kita akan diskusikan dalam forum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.